Nah, ini kita kembali lagi ke ini. Case yang akan kita pakai, nah ini aja. Jadi ada 3 lantai ini. Nah, ini coba kita aplikasikan ke SAP. Jadi yang perlu kita perhatikan, kita buka SAP-nya, adalah satuan. Terserah teman-teman atau rekan-rekan sukanya atau preferensinya lebih akrabnya pakai satuan apa, bisa kilonewton, bisa newton. Saya sih kalau nggak newton millimeter, saya biasanya ton force meter juga nggak masalah. Nah, kemudian tadi klik file, new, atau di sini juga ada shortcutnya, new model. Nah, di sini nanti akan istilahnya, karena ini masih pakai yang template, kalau nanti di jembatan kita sudah kompleks, nanti kita pakainya malah yang blank. Jadi kita akan grid sendiri karena kompleksnya sudah lumayan kompleks. Nah, kalau di sini kita bisa pakai yang 3D frame ini dipilih. Nah, 3D frame ini kita masukkan yang angka-angka tadi. Satuannya tadi sudah benar ya. Kita masih ton force meter. Misalkan di sini, bentar saya sambil ngepek di yang materi itu supaya lebih mudah masukkannya. Sini kita 3 tadi, 3. Kemudian ini 1, arah X-nya 1, ininya juga 1, tingginya 4 tadi ya, lebarnya yang arah X5, ini arah Y4. Oke, karena ini beam dan kolomnya belum kita definisikan, nanti saja kita definisikan, berarti kita defaultkan aja dulu, kemudian restraint ini sudah terdefinisi, open frame ini kita pilih yang open frame. Jadi karena kita pilihannya adalah open frame. Oke. Nah, ini sudah jadi model kita. Tinggal kita definisikan adalah sectionnya dan materialnya. Nah, ini teman-teman kalau misalkan 3 dimensi, terus saya pengen lihat sih tampak dari arah XZ-nya. Ini tinggal yang sisi kanan ini kita ubah pakai XZ-nya. Nah, ini di yang inactive window-nya kita pilih di sini, dia akan memberikan di sini, oh kita posisi di sini. Ini memudahkan nanti kalau struktur kita kompleks. Ini nanti bisa kita gerakkan, oh ke arah sana. Berarti kita posisinya sekarang di sisi yang paling ujung, yaitu di grid 2. Nah, kalau kita ajukan sini, grid sini. Atau kita pengen ubah ke XZ. Dari atas pengen kita lihat, dari XY. Nah, ini kita lihat, oh ini kita berada saat ini di lantai 1. Kita naik lantai 2, lantai 3. Ini untuk memudahkan kita aja, grafis ini jadi lebih mudah. Oke, kita lanjutkan. Juga nanti terkait zoom ini bisa dieksplor sendiri. Kita kalau misalkan pengen ngezoom di area tertentu gitu ya. Nih, misal kita mau ngezoom di sini. Ini udah tinggal tarik saja. Kita kembalikan zoomnya. Ini nanti dieksplor sendirilah untuk operasional yang ini. Terus selanjutnya adalah jangan lupa untuk menge-save. Biasanya karena ada suatu yang error dan lain sebagainya. Kita coba bikin folder. Jangan lupa karena SAP ini kalau sudah dianalisis nanti file bawaannya banyak, sehingga jangan sampai tercampur dengan file lain. Ini misal ruko 3 lantai. Gitu. Nah, kita save. Ini saya kira-kira kecepatan nggak ini Pak ya? Enggak Pak, masih bisa diikuti ya. Bisa Nah, misal kita yang namanya ruko 3 lantai gitu ya, kita save. Oke, jadi ini sudah ke save, sudah aman lah kalau kita misal ini tiba-tiba ada yang restart, ada yang error. Lanjutnya define material, kita dari material dulu. Ini defaultnya dari SAP, dari standar USA ya, jadi pakai ini kita biasanya kurang familiar. Kita add new material. Nah, ini yang standarnya sebenarnya banyak, termasuk kita bisa masukkan user sendiri nanti. Akan tetapi kita lebih gampang, misalkan saya explore pakai New Zealand ini ternyata dia hampir mirip dengan kita. FC berapa dan lain sebagainya ini bisa kita pakai, misalkan FC 30.
Memang nanti bisa kita sesuaikan sih, kalau berat jenisnya per meter kubiknya ternyata berbeda, kita bisa sesuaikan sendiri nantinya. Kita pilih oke. Nah, ini sudah terpilih, misal kita ingin modify bisa. Nih, misalkan namanya mau kita ubah hanya FC30 saja, bisa. FC30 misal. Nah, berat jenisnya misalkan kok kita tidak 2,447 tapi 2,4, silahkan diubah, bisa. Modul elastisitas kita ubah misalkan 4700 akar FC, kita ubah sendiri bisa, Poisson ratio-nya bisa, thermal expansion-nya bisa, dan lain sebagainya. Ini juga bisa kita masukkan. Sehingga nanti kita pilih oke. Material sudah, langkah berikutnya kita definisikan section. Frame section. Kita default dari sub ada 1, kita add new property. Di sini konkret kita pilih, karena kita pakai konkret, rectangular. Nah, rectangular ini bisa kita kasih nama nih, misalkan balok. Balok. Nah, halamannya berapa tadi? Coba saya lihat dulu yang di paparan. Balok kalau nggak salah 0,4, 0,3. Iya, 0,4. Ini kita ubah 0,4. 0,3. Oke, terus kemudian ini material jangan lupa kita sudah definisikan FC30. Terus concrete reinforcement. Nah, ini karena kita beam, kita pilih beam saja. Ininya 0,06 atau apa namanya? Covernya. Terus ini juga sebenarnya kita bisa definisikan juga rebar ini. Biasanya kita pakainya adalah misalkan FY 360 atau 240, grid-nya kita sesuaikan. Nah, ini kita skip aja. Nanti teman-teman bisa, material juga bisa kita definisikan sendiri di sini, sama kayak tadi. Misalkan kita pakai standarnya dia, oke. Nah, kita klik oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga add new property untuk yang kolom. Kolom itu 0, ini nama jangan lupa, 0,3, tulangan material jangan lupa, kemudian reinforcement-nya, misalkan di sini kolom, dan kita kotak, nanti confinement-nya ada. Nah, kita bisa pilih di sini, misalkan selimutnya 0,04, jumlah arah Y tulangan 3, arah X 3. Di sini kita pilih nih, misalkan kalau kita bingung bisa kita tambah ini ya. Nah, ini konversi antara rebar. Ini beberapa satuan di luar negeri ada yang pakai model crash ini, hashtag. Ada yang pakai M. Nah, yang hampir mendekati kita yang pakai D ini. Misalkan diameternya adalah 25 D. Nah, ini sebenarnya kalau dalam Newton milimeter ketahuan nih bar diameternya adalah 25 mili nih. Ini kan karena dalam meter 0,0. Oke, misalkan kita pakai yang inilah. Berarti kita pilih di sini yang 25D. Nah, terus ini misalkan yang bar size yang untuk sengkang, misalkan 10. Jaraknya 150 misalkan. Nah, ini kita masukkan. Nah, nanti yang cek ini yang bagian bawah, kalau misalkan tulangan ini mau kita cek, berarti cek. Kalau mau kita desain, berarti nanti dia akan memberikan luasan tulangan. Misalkan kalau ini kita asumsi awal sudah punya pandangan, kita cek misalkan, oke, kita masukkan oke. Ini sudah selesai yang bagian frame properties untuk balok kolom, oke. Terus sekarang yang slab, section properties, area section. Ini kita pilih cell, add. Nah, kita pilih misalkan di sini plat, kita tulis. Misalkan kita pakai model yang plate tin lah, karena asumsi kita dia nanti beban itu diterima dia, ditransformasikan ke balok, tapi dia tidak mendukung kekakuan arah horizontalnya misalnya. Tebalnya arah 1, tebalnya 0,1 atau 10 cm. Jangan lupa materialnya, beton 30, terus kita oke. Nah, sekarang tinggal tahap berikutnya aplikasikan.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau mau lebih advance, ini sebenarnya bisa di-assign grup, apa namanya, untuk memudahkan. Misalkan ini kita pilih yang posisi kolom, semua kolom ini kita pilih. Nah, ini sudah ada 12 ya, jangan sampai kelewatan. Assign to group. Ini untuk memudahkan saja sebenarnya. Define group kita. Nah, kita nambah add group. Misalkan grup 1 ini kita kasih kolom. Nah, ini nanti use-nya untuk apa? Kegunaannya untuk menyeleksi, kemudian ada bisa untuk juga macam-macam. Nah, ini misalkan kita ikut default saja. Oke. Nah, ini kalau kita pilih kolom, sekarang nggak usah satu-satu, tinggal select by group, kolom, select, dah dia tinggal nyelek. Nah, tinggal kita assign. Itu memudahkan saja kalau misal banyak frame-nya yang kita atau elemennya. Ini frame section, kolom, oke. Nah, kolom sudah nih, tinggal balok yang belum, karena ini masih properties dari bawaan SAP. Ini kita pilih. Ini kita pilih. Sama, kalau mau jadiin grup juga bisa tadi, assign to group. Misalkan define group. Kita add new group. Balok. Oke. Nah, kita pakai pilih balok tadi ya. Oke. Nah, kita tinggal pilih select by group, balok, select, nah, close. Kita assign frame, kemudian frame section, balok, oke. Nah, ini sudah terdefinisikan ya, baloknya sudah, kolomnya sudah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah plat. Nah, plat ini paling gampang kita pakai XZ plane. Nah, ini plat plat yang akan kita gambarkan. Jadi define kita pilih draw rectangular, karena plat belum kita gambarkan secara aktual di model, tapi harus kita gambarkan. Plat, ini kita pilih plat. Nah, dari plat, kita klik satu sini, drag ke posisi kanan. Ya, baru tergambar yang atas. Nah, ini bisa secara manual, mau kita copy satu-satu, kita lakukan satu-satu penggambaran, bisa, atau bisa kita juga pakai replicate. Ini kita pilih platnya, terus edit, replicate. Nah, ini bisa kita istilahnya replikasi. Misalkan ke arah sumbu Z tadi ya, ke arah bawah kan, -4, karena ketinggian kita 4, 2 kali increment datanya, 2 plat yang akan kita ini kan. Klik apply, oke. Nah, ini sudah tergambar ini plat di lantai 2 dan di lantai 1. Ini salah satu contohnya. Bisa juga dengan manual tadi digambar satu-satu. Ini untuk memudahkan saja. Ini plat sudah tergambar ya. Oke, kalau kurang yakin kita bisa 3D-kan dengan ini. Pilih yang option cetang ini untuk option. General option, kita extrude. Fill object, shrink object mungkin bisa. Nah, oke. Nah, ini kita sudah bisa lihat, oh ternyata minyak kita sudah tergambarkan platnya, baloknya, kolomnya, ternyata sudah lengkap, bisa kita lihat. Tinggal kita sekarang aplikasikan bebannya. Beban tadi adalah, kalau ini jangan lupa di save, define load pattern. Nah, load pattern ini kita dead load sudah disediakan oleh SAP. Kita tambahi adalah super dead load untuk dinding. Super dead. Nah, di sini pilihannya ada super dead.
multipliernya 0, ini kita add new load pattern. Selanjutnya kita tambahkan left, beban merata untuk pantai. Kita pilih left, multipliernya 0, add new load pattern. Udah selesai semua kira-kira yang dibutuhkan. Kita klik OK. Selanjutnya define load cases, kita untuk memastikan saja, oh ini sudah benar bahwasanya ini adalah pakai linear static, karena bisa untuk macam-macam ya, misalkan beban left itu bisa moving left, nanti beban gempa bisa time history, response spectrum, dan sebagainya, state construction bahkan bisa. Nah ini karena kita ini static, linear, modelnya adalah linear, ya udah kita pakai linear static. Ini sudah, kita pastikan OK. Terus selanjutnya adalah kombinasi. Kita tambahkan add new combo, misalkan kita kasih kombinasi 1. Dead load misalkan 1,2. Tambahkan. Tapi ada beban kedua super dead. Linear static ya, linear static itu nambahnya plus biasa add. Nah, kemudian live ini 1,6 misalkan. Add. Nah, ini sudah terdefinisikan kombinasi bebannya. Oke. Nah, tinggal kita selanjutnya aplikasikan beban. Misalkan tadi ada beban yang belum diaplikasikan adalah beban balok ya. Nah, balok tadi untuk select nggak bisa pakai yang grup karena atas ini kita tadi masukkan semuanya balok masuk. Kita klik manual saja. Izin mengingatkan Pak Inawan, 5 menit lagi. 5 menit ya? Oke. Ya. Ini mungkin selesai kok Pak, 5 menit. Ini kalau saya lanjutkan ya. Kalau kesusahan dalam select dengan extrude tadi kita kembalikan, karena untuk animasi itu kita kembalikan ke tipe standar saja. Nah, kita select yang bagian kira-kira ada lantai dindingnya. Kita assign frame, karena ini bebannya adalah beban garis. Jadi assign frame load, kemudian ke distribute karena beban merata pada frame. Nah, ini kita pilih super depth tadi ya, arahnya gravity force, besarnya 1 ton per meter lari. Oke, ada baiknya ini kalau kita optionnya ini, kalau biar kita nggak salah memasukkan, biasanya saya replace. Takutnya saya pernah memasukkan beban, ternyata saya lupa ngulang dengan load pattern yang sama, untuk amannya kita replace. Bisa juga untuk mendelete juga bisa. Kalau delete biasanya kita masukkan delete, nah ini dia delete sendiri. Nah kalau replace berarti ini kita masukkan, oke. Nah ini sudah terdefinisikan di sini. Kalau kita klik, sini sudah ada load yang berlaku adalah 1 ton pada titik 0 dan 1 ton sampai titik 5. Jadi ini beban garis. Oke, selanjutnya adalah beban merata. Kita pilih pada platnya. Oke, ini 3 area, 3 plat, 12 ujung plat. Nah, ini tepi. Sudah benar, define, assign, area load, uniform, kita pilih live, ini sekitar tadi 0,25 ton per meter persegi ya. Nah ini kan, oke. Oke, ini kelihatan ada minusnya ya, berarti dia arahnya adalah minus sumbu Z searah gravity. Kita klik coba, tag, nah ini loadnya sudah terdefinisikan, koordinatnya global, load directionnya gravity 0,25. Selanjutnya yang belum kita definisikan adalah gridnya. Gridnya ini untuk tumpuan. Nah ini sudah kita pilih 4 poin. Kita assign, join, restrain. Nah ini misalkan kalau kita jepit berarti dia akan ditahan rotasi baik translasinya. Kalau sendi berarti dia rotasinya diperbolehkan. Misalkan roll, misalkan transaksi ke arah 3 diperbolehkan, yang lainnya ditahan, ya ini ditahan, yang ini diperbolehkan semua. Nah, kita pakai ini. Oke, ini sudah jadi jepit ya di sini. Terus selanjutnya adalah kita sudah mendefinisikan beban, material, section,
Perletakan, ini kira-kira teman-teman sudah sampai mana ya? Tinggal ini sebenarnya tahap terakhir tinggal ngeran ini. Ada mahasiswa yang mau menyampaikan, udah sampai mana ya? Udah sama Saya seperti apa? Oh, satu. udah ya, nggak ketinggalan jauh ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Misalkan ini tinggal analyze. Tahap terakhir tadi, tahap 9. Set analyze option. Nah, kita karena frame 3 dimensi, space frame, kita pilih ini. Kita oke. Analyze. Terus ini load analysis set case-nya. Misalkan kita nggak perlu modalnya, nggak perlu kita jalankan, ya udah, nggak usah kita pilih. Yang kita pilih saja. Nah, ini siap, kita run. Jangan kita run. Ini tergantung jumlah frame dan kecepatan komputer. Tapi kalau ini cuma dikit, nah ini sudah jadi. Nah ini kita bisa pilih di sini, analyze. Terus show analyze message nih. Atau kalau enggak, show last run detail. Nah ini ada, kita bisa lihat di sini. Dia menggambarkan bagaimana kita melakukan analisis dari jamnya detail, jumlah membernya ada berapa, case-nya ada berapa, bebannya apa. Nah ini kalau komplit berarti dia tidak ada masalah. Biasanya kalau ada warning message berarti itu yang harus kita sesuaikan kembali. Di mana dia warning message-nya. Misalkan bebannya salah atau ada frame yang nggak nyambung dan sebagainya. Ini jadi sudah oke. Tinggal kita display. Kita mau lihat apa? Misalkan kita display, misalkan di sini bisa kita di form shape-nya. Oh, kita mau tahu akibat beban mati, misalkan seperti apa gitu kan? Oke. Nah, ternyata akibat kombinasi beban satu, kita pengen tahu istilahnya lendutan di titik ini. Nah, ini kita tinggal tunjuk di sini. Kira-kira, oh ini berarti U1 tadi sesuai kesepakatan kita adalah pergerakan pada arah X ya, U2 Y, U3 adalah Z. Nah U3 di sini adalah minus 0,00, ini sekitar 8, minus 0,8 mili. Nah ini bisa kita tahu pergerakan berarti ada penurunan sekitar minus 0,8 mili di sini. Sisi tengah ini sebenarnya juga bisa kita lihat dengan kita nambahkan join khusus di tengah ini kalau ingin kita lihat. Atau kalau enggak, kita bisa melihat dengan cara istilahnya tadi display, show forces and stress, kemudian frame. Nah ini misalkan kombinasi satu, kita pengen lihat misalkan momennya. Oke. Nah ini kita ketahuan. Klik kiri, kemudian klik kanan. Nah, nanti akan muncul. Ternyata di balok sini kita punya Somax ini ya. Saya klik Somax, maka kombinasi satu dia maksimumnya adalah 2,46 ton force meter momennya, momen lentur di tengah. Kemudian, oh lendutannya ternyata di sini adalah 1,2 mili di tengah bentang di sini. Nah, ini bisa kita tarik-tarik. Kita mau seperempat, setengah, dan lain sebagainya. Kita bisa ketahui masing-masing. Nah, inilah yang kadang kita bisa gunakan di perhitungan selanjutnya. Terus terkait dengan cek desain struktur tadi, kita lanjutkan desain, concrete frame design. Nah, ini referensi, kita bisa gunakan ICA dan lain sebagainya, ini banyak di sini. Tapi Eurocode ada, Indian ada, Mexican. Biasanya kita pakainya 31814 karena SNI kita bisa memakai di sini. Nah, memang kalau memang ada yang perlu disesuaikan fee-nya dan lain sebagainya, di sini yang perlu kita explore. Tapi kalau enggak, misalkan kita ini ikut saja. Desain, konkret. Nah, kita pilih kombonya apa yang ini. Kebetulan kombo hanya satu, kita tambahkan. Oke. Kemudian desain, konkret. Nah, ini kita cek start. Nah ini sudah, nah ini karena meter, angkanya minus 10 pangkat dan lain sebagainya, kita ubah aja ke Newton. Nah di sini kita dapatkan sudah klik kiri, klik kanan, nah ini tulangan-tulangan yang, tulangan lentur, tulangan geser yang kira-kira nanti di sini luasan yang bisa kita pakai
untuk perencanaan. Misalkan ruangan atas nih topnya maksimal berapa? 61 mm persegi. Sini 258 mm persegi ruangan lenturnya. Nah, tapi ini harus disesuaikan juga, ini kan baru statik. Biasanya kalau dengan dinamik masuk nanti ini akan nambah lagi. Tuh, misalkan untuk balok, kemudian untuk kolom misalkan. Nah, kolom ini ternyata capacity ratio-nya di kombinasi satu ini, beban statik dia masih sangat-sangat kecil. Sini baru 0,17 misalkan, atau 0,2-an lah, 17. Sehingga masih aman, oke lah. Tapi kalau memang dia nanti sudah beban dinamik masuk dan sebagainya, itu yang perlu kita perhatikan lagi. Mungkin itu Pak Yudi, agak sedikit nambah 5 menit.